Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uts rahmatan lil alamin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan murojaah kita di Durusul Lughah jilid 2. Baik. Kita masuk di pelajaran yang ke-6. Apa pokok materi di sini? Hah? Coba lihat catatannya. Mana catatannya kemarin? Coba lihat punya. Kertasnya mana kemarin? Di atas. Coba mana kertasnya? Pelajaran ke-6. Mana ke-6 ini? Ke-5 langsung ke-7. Mana yang ke-6 ini? Ayo. Coba lihat. Ini ada buku saktinya ini. Apa lagi ini? Baik. Coba kita langsung ke latihan. Coba kita lihat. Saya perhatikan di latihan nomor 4. Perintah soal an-nithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati wadbit ad-dhamira bisyakl. Jadikan muannas fa'il pada setiap kalimat berikut ini. Coba lihat, yang kita tahu fa'ilnya yang mudzakkar. Sekarang kita belajar ketika fa'ilnya muannas. Contoh, asyarib tasyaya ya Hamidu. Apakah engkau telah minum teh wahai Hamid? Ketika taknya di fathah, syaribta, maka fa'ilnya anta, mudzakkar. Kita suruh jadikan muannas. Apa lawannya anta? Anti. Jadi asyarib tisyaya ya Su'adu. Bisa? Mudah ya? Baik. Kemudian yang ke-5, coba perhatikan. Kita disuruh mengharokati dhamir yang ada pada fi'il-fi'il berikut ini. Jadi ketika dia gundul seperti ini, maka ada 4 bacaan. Seperti di nomor 1 ini, ana dhahabtu. Bisa? Nomor 2, dhahabta ilal mal'abi ya Yusufu. Ukhti dhahabat. Kemudian terakhir, ini kasih tanda tanya. Adhahabti ilal maktabati ya Fatimatu. Ya bisa dhamma, bisa fathah, bisa sukun, bisa kasrah. Ini kalau gundul. Ada 4 kemungkinan. 1, 2, 3, 4. Ketika gundul sama ya. Baik. Bisa dipahami? Ini fi'il madhi. Fi'il madhi. Dhahaba dan ta. Bisa dhahabat, bisa dhahabta, dhahabti dan dhahabtu. Ini yang maklum. Kalau kita tambah dengan majhul berarti bisa 8. Bagus. Nomor 7. Perhatikan 2 contoh ini. 2 contoh ini berkenaan dengan pertanyaan yang menggunakan hamzah istifham. Apakah?
Taib. Afahimta darsa ya Aliyu? Ini tanpa penafian. Ini yang kita pelajari di jilid 1. Ketika bilang iya maka bilang na'am. Bilang tidak, bilang lah. Ini yang normal. Yang mau diajarkan ke kita sini adalah yang kedua. Itu ketika pertanyaannya ada penafian. Seperti di sini ma. Tidak harus dengan ma ya. Bisa dengan laisa, bisa ma, bisa la, bisa dengan yang lainnya. Ama fahimta darsa ya Aliyu? Apakah tidakkah engkau memahami pelajaran wahai Ali? Kalau jawabannya paham, maka bilang bala. Kenapa bilang bala? Karena pertanyaannya didahului oleh penafian. Ama fahimta. Kalau tadi langsung afahimta, ini ama fahimta. Kalau kita bilang paham, jawabannya paham, ya paham, saya paham, maka bilang bala. Tapi kalau tidak bilang apa? Na'am. Bisa dipahami? Jadi kalau mau bilang paham, fahim tu bilang bala. Kalau tidak paham, ma fahim tu bilang na'am. Kapan ini? Ketika pertanyaannya didahului oleh penafian. Dan ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan dalam baca kitab, apalagi. Saya ulangi, ada dalam Al-Quran, sudah lewat di surah Al-Mulk. Ada juga dalam hadis Abi Bakrah, riwayat Bukhari dan Muslim tentang dosa besar yang paling besar. Dan di tempat-tempat yang lainnya. Bisa dipahami? Dan penafian bukan hanya dengan ma. Bisa dengan yang lainnya. Bisa dengan laisa. Seperti guru tanya, alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Memang iya? Bilang bala. Bilang bala. Taib. Sini masih mudah ya. Disuruh bikin pertanyaan, perhatikan, yang sesuai dengan jawaban. Jadi kasih jawaban. Jawabannya na'am. Na'am. Kalau setelah na'am ini positif, maka berarti pertanyaannya tidak ada penafian. Kalau jawaban na'amnya, iyanya bilang bala, berarti ada penafian. Paham ini? Taib. Perhatikan, dia bilang na'am tapi ada penafian. Berarti pertanyaannya ada penafian. Bala juga sama. Kalau ini normal. La, ma, tidak ada penafian. Perhatikan, nomor 9, kita disuruh baca contoh. Ya, ada pertanyaan, kemudian jawab dengan dhamir. Ya, hu, ha untuk mufrad mudzakkar ghaib, hum untuk jamak mudzakkar ghaib, ha mufrad muannas ghaib, hunna jamak muannas ghaib. Bisa dipahami? Baik. Jadi hamidan diganti dengan hu. Hamid, Hisham dan Ali hum. Zainab ha. Zainab, Aminah, Su'ad hunna. Bisa? Mudah ya? Baik. Kemudian Anna. Anna ini merupakan saudaranya Inna. Manasab isim dan marafa khabar. Di sini dibawakan contoh kalimat Anna, yaitu sebagai maf'ulun bihi dari adzunnu. Adzunnu itu dari dhanna yadhunnu. Adzunnu saya menyangka. Saya ulangi, dhanna yadhunnu artinya menyangka, mengira. Dan ini dhanna fi'il madhi, adzunnu fi'il mudhari. Dhanna yadhunnu, yadhunnu yadhunnani, yadhunnuna, tadhunnu sampai adzunnu nadhunnu. Ini bisa berubah. Bisa adzunnu, bisa nadhunnu. Baik. Cuman ini kalimat dasar. Saya menyangka. Jadi huwa maridun, dia sakit. Saya menyangka dia sakit. Pakai annahu. Adzunnu annahu maridun. Kayaknya dia sakit. Ya, saya sangka dia sakit. Bisa dipahami? Ingat amalannya anna, manasab isim dan marafa khabar. Bisa? Taib. Ini mudah ya, mudah.
Kemudian angka 11 sampai 19. Sampai 20 di sini. Tapi yang kita kasih rumus 11 sampai 19. Apa rumusnya kemarin? Lihat yang kita hitung. Yang pertama yang kita hitung alias bendanya, hukumnya mufrad mansub. Coba lihat talibatan. Talibatan sampai 20. Saya ulangi, bendanya mufrad mansub. Angka 11 sampai 20. Kemudian khusus 11 sampai 19, perhatikan. Untuk 10-nya ikut dengan bendanya. Ketika kita ngitung muannas, maka 10-nya muannas. Bisa? Untuk satuannya 1 dan 2 ikut bendanya. Sejenis dengan bendanya. 3 sampai 9 itu berlawanan jenis dengan benda. Mudah sekali. Karena kita sudah dapat di jilid 1. Di jilid 1 apa? 3 sampai 10 angkanya berlawanan jenis dengan bendanya. Kita ngitung apa? Mufrad bendanya apa? Muannas atau mudzakkar? Coba lihat ketika kita ngitung murid perempuan, coba lihat 3-nya. Salasa ada tak marbutah? Berarti mudzakkar. Sampai 19, tis'ah. Ada tak marbutah? Tidak ada. Kenapa? Yang kita hitung muannas. Jadi 3 sampai 9-nya mudzakkar. Dan ini berlaku sampai 99. Jadi 23 sampai 29, 33 sampai 39, ya. 93 sampai 99. Ini 3 sampai 9-nya ala aksil kias namanya. Dia berlawanan jenis dengan benda yang kita hitung. Adapun 1 2 selalu sejenis. Bisa? Taib. Ini ihda untuk muannas. Apa mudzakarnya? Ahada. Isnata muannas. Apa mudzakarnya? Isna. Bisa? Taib, Masya Allah ya. Mudah sekali. Ini sudah hampir mungkin. Ya mungkin untuk antum ya. Sekali lagi diurut kita ngitung apa? Muannas. Berarti 10-nya ikut bendanya ya, muannas juga. 3 sampai 9-nya berlawanan jenis. 1 2-nya sama. Bisa? Untuk 20 nanti akan datang pelajaran namanya bilangan uqud. Uqud itu bilangan puluhan, 20, 20, 30, 30, 40, 40 sampai 90. Itu namanya uqud. Ini mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Marfu dengan waw, mahsub dan majrur dengan ya. Bisa? Kemudian latihan ini untuk mempertajam. Kita perhatikan. Tulislah angka dari 11 sampai 20 dan jadikan setiap kata berikut ini sebagai tamyizan laha. Jadi kita ngitung ini yang kita hitung. Kitab, talibah, daqiqah, yaum sampai talib. Ini nanti semua ini jadi apa? Tamyiz, mufrad mansub. Bahkan ini berlaku dari 11 sampai 9. Dalilnya ada dalam Al-Quran. Ya, 11-nya di surah Yusuf, 9-9-nya di surah apa khair? Sad, ya, surah Sad. Taib. Bisa dipahami? Jadi kalau kita ngitung angka 11 sampai 99 maka bendanya mufrad mansub sebagai apa? Tamyiz. Masya Allah ya. Kemudian jau'an. Masih ingat jau'an? Pelajaran jilid 1. Jau'an ini mamnu' minas sarf. Kenapa? Al-wasfiyah ma'ah ziyadatil alif wan nun. Ini akhirnya alif dan nun. Dia sifat. Cipuru. Ya, cipuru. Ya, akhirnya alif dan nun. Maka dia mamnu' minas sarf. Ternyata ketika muannas berbeda. Jau'an itu untuk mufrad mudzakkar. Kalau muannas jau'a. Ini juga masih masuk mamnu' minas sarf. Alifnya inilah yang dikatakan apa? Alif ta'nis maksurah.
Yang satu ilah yang antum pelajari di Tuhfatus Saniyah. Karena ingat definisi mamnu' minas sarf, al-ismul ladzi la yansarif adalah isim yang menyerupai fi'il. Karena adanya dua illah far'iyah. Satu kembali ke makna, satu kembali ke lafaz. Atau satu illah yang taqumu maqamal illatain. Antum harus hafal itu. Ya. Dia menyerupai fi'il. Bisa dipahami? Ini kita pelajari panjang lebar hanya untuk menetapkan bahwasanya dia majrur dengan fathah. Coba bayangkan. Capek kita hafal rinciannya, ini cuman untuk menetapkan bahwasanya dia nanti majrur dengan fathah. Itu pun dengan dua syarat. Tanpa alif lam dan bukan sebagai mudhaf. Tidak ada alif lam sebagai mudhaf, maka boleh dia majrur dengan fathah. Kapan dia pakai alif lam? Maka hilang penyerupaan dengan fi'il. Kembali kasrah. Kasrah. Ya, alamat isim. Ya, itu dia tidak dikasrah. Karena kapan kasrah? Hilang penyerupaan tersebut. Dan dia melanggar, ketika melanggar alif lam, maka tidak ada masalah dikasrah. Begitu pula ketika dia sebagai mudhaf. Tidak ada mudhaf fi'il, tidak ada. Yang mudhaf pasti isim. Maka dia kasrah. Bisa dipahami? Taib. Dan namanya al-ismul ladzi la yansarif itu kalau bukan isim mufrad jamak taksir. Tidak ada jenis yang ketiga. Ya, antum teliti silakan semua mamnu' minas sarf ismul ladzi la yansarif kalau bukan isim mufrad pasti jamak taksir. Dua saja, tidak ada yang ketiga. Dan dua-duanya majrur dengan kasrah. Jadi kapan melanggar dia kembali ke asalnya. Taib. Ketika jamak sama. Jamak mudzakkar, jamak muannas, jiya'un dengan wazan fi'alun. Bisa dipahami? Taib. Jadi sini ada atashan, syab'an, ghabban, kaslan. Taib. Kaslanu. Ya cuma bedanya dia bentuk jamaknya berbeda. Kusala. Sudah? Kemudian latihan selanjutnya. Perhatikan apa yang berikut ini. 5. Ini sama dengan limadha. Kenapa? Mengapa? Taib. Karena apa? Bisa? Taib. Tapi ketika dia di pertengahan, ya bukan di awal, perhatikan dia. Akhrajta minal fasli. Apakah engkau keluar dari kelas? Naam. Kita mau tanya kenapa? Tidak usah diulang semua. Limadha akhrajta minal fasli langsung. 5. Ngapain? Bisa? Langsung 5. Pakai hak sukun. Bisa dipahami? Sama juga di bawah. Darabta hadzal walada, apakah engkau pukul anak ini? Iya. 5. Mengapa? Sudah? Taib. Nomor 16. Kita dikenalkan dengan alamat rafa, nasab dan jar isim mufrad. Coba lihat. Sini isim mufrad yang mudzakkar. Sini isim mufrad yang muannas. Ini marfu, majrur, mansub, marfu, majrur, mansub. Ya, kesimpulannya apa? Isim mufrad. Apa definisi isim mufrad? Sufrun. Terus ma laysa muthannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala min al-asma'il khamsah. Jangan sekali-kali bilang isim mufrad 1. Iya. Ustaz, kenapa Ustaz? Bapakmu berapa, Sohil? 1 kan? Abuka. Abu 1. Isim mufrad. Akhuka. Isim mufrad. Bisa dipahami? Jadi definisi isim mufrad dalam babul i'rab, apa yang bukan mutsanna, bukan jamak, bukan mulhaq dan bukan asmaul khamsah. Abuka, akhuka, asmaul khamsah. Kalau tanya satu-satu tapi apakah dia isim mufrad? Tidak. Bisa? Karena namanya ta'rif harus 2. Jami' mani.
mengumpul semua yang harus masuk dan mencegah yang bukan dia untuk tidak boleh masuk. Taib. Jadi semua isim mufrad mudah sekali ya. Kesimpulannya rafa dengan dhammah, majrur dengan kasrah, mansub dengan fathah. Ya enggak? Semua isim mufrad. Nah, cuman antum harus ketahui isim mufrad itu ada yang di i'rab dengan i'rab takdiri. Berapa i'rab takdiri? Ada berapa i'rab takdiri? Baru mau dihitung, nanti sampai 5. Firman. Firman. Hari. Mas. Antum. Sampai nyari. 3. Apa itu? Apa dia bilang? Apa? Isimnya, jenis isimnya apa? Isim maksur, isim mangkus, dan al-ismul mudhaf ila ya'il mutakallim. Ini antaranya isim mufrad. Ya, nama bukti. Al-Fatah. Al-Fatah berapa? 1. Nah, jangan begitu caranya. Ngukur isim mufrad. Ngukur isim mufrad, dia mutsanna? Bukan. Dia jamak? Bukan. Mulhaq? Bukan. Asmaul khamsah? Bukan. Isim mufrad. Ya. Tapi akhirnya alif. Mana dhammanya? Abdullah. Ta'adzur, sembunyi. Ya, muqaddar. Mana fathahnya? Muqaddar. Mana kasrahnya? Muqaddar. Ada tapi sembunyi. Bisa? Mangkus, al-qadhi. Al-qadhi mutsanna? Jamak, mulhaq, asmaul khamsah, isim mufrad. Mana dhammahnya? Mana kasrahnya? Fathah zahirah. Kenapa? Ilahnya as-siqal tidak ada. Bisa dipahami? Sadiqi. Dhamma fathah kasrah muqaddar. Ya. Bahkan kasrah yang ada bukan kasrah i'rab tapi munasabah. Harakatul munasabah. Bisa dipahami? Taib. Ya, dia meroja ya. Kemudian hati berikan. Ini untuk mufrad mudzakkar. Hatu jamak mudzakkar, hati panjang ada ya muannatsatul mukhatabah. Untuk mufrad muannas hatina jamak muannas. Baik. Kemudian pelajaran ke-7 kita langsung ke latihan. Baik, ini suruh jawab saja. Jawab tanpa ada kaitannya dengan pelajaran di atas. Perhatikan. Kalau tadi pelajaran ke-6, anta disuruh jadikan muannas menjadi anti. Sekarang antum, asyaribtum disuruh jadikan muannas, annis. Jadi antunna. Asyaribtumul qahwata ya ikhwanu, jadikan muannas asyaribtunnal qahwata ya akhawatu. Kalau tadi anta, anti. Sekarang antum, antunna. Mudah ya? Sangat mudah. Taib. Perhatikan. Kita disuruh pilih antara mudzakkar dan muannas. Kemudian taruh di sini. Dilihat siapa yang kita ajak bicara. Bisa? Dan korinah-korinah yang ada. Jadi antara mudzakkar dan muannas suruh pilih. Sudah? Sekarang kana. Kana ini apa amalannya? Marafa isim, munasab khabar. Kanal mudarrisu, kanat tullabu, kanat ummi. Nah ini. Mana dhammahnya ummi? Muqaddar. Wa alamat rafihi ad-dhammatul muqaddaratu ala ma qabla ya'il mutakallim. Ya. Mana min zuhuriha? Isyghalul mahalli biharakatil munasabah. Tidak bisa muncul, tidak boleh. Ada yang halangi dia, harus sembunyi. Apa itu? Isyghalul mahal. Sibuknya dia mencari tempat. Kan tempat cuma satu. Iya. Tempat i'rab yaitu dhamma fathah kasrah cuma satu huruf. Nah ini satu huruf ini sudah diisi dengan kasrah. Mau lari kemana? Tidak bisa.
Baik. Bisa dipahami? Kemudian dia marafa khabar. Afan manasab khabar. Manasab khabar. Baik. Perhatikan sini. Sukun ketika bertemu dengan alif lam. Ya, sukun ketika bertemu dengan alif lam kadang di kasrah. Ya. Kadang di kasrah. Seperti yang kita sudah lewati di jilid 1, seperti sini. Kharajat al-bintu. Sini ketemu dua sukun, tidak akan mungkin bisa dibaca. Jalan keluarnya sukun yang pertama dikas atau sukun yang pertama diharokati. Ini harokatnya berbeda-beda. Ya, sekali lagi kalau ada sukun ketemu alif lam maka sukun tersebut diharokati. Bisa kasrah, bisa dhamma, bisa fathah. Di sini di kasrah. Rumusnya apa? Ta ta'nis as-sakinah. Kalau bertemu dengan alif lam maka ta ta'nisnya di kasrah. Bisa? Ya. Sama juga man al-waladu. Nun sukunnya di kasrah. Tapi kalau mim jama' antum ya ara'aitum seperti sini ketemu dengan alif lam maka mimnya di dhammah. Antum ya hum. Jadi mim jama' sini mim jama' ketemu alif lam maka mim jamaknya di dhammah. Kalau tadi di kasrah. Ya, ini insyaallah bisa kita lancar dengan banyak membaca. Ya, banyak membaca. Baik. Kemudian nomor 8, bagaimana menggabung fi'il dengan domir nasab. Ya, coba lihat antum ini. Ini semua domir nasab. Ya, ini domir nasab. Ya. Ini jadinya seperti ini. Jadi hu nanti ini sebagai maf'ulun bihi. Ya, darabtihi, darabtuhu. Cuma di sini ingin diajarkan bagaimana kalau darabtum bersama dengan domir nasab ha. Ternyata ditambahkan waw. Darabtumuhu. Ya. Fa'altumuhu. Qataltumuhu. Ya, dan hu-nya bisa diganti dengan yang lainnya. Bisa? Kemudian dikasih 4 contoh kalimat. Ini jadi latihan mudah. Masukkan alif lam ta'rif kepada kalimat ketika memang harus dikasih. Ini sudah lewat, alhamdulillah. Juga bikin kalimat sama. Ini penting. Apa ini? Bilangan apa ini? Seper. Apa itu seper? Jadi 1/2 sampai 1/10. Ya. Nisfun 1/2, thuluthun 1/3, rub'un 1/4, khumsun 1/5, sudusun sub'un, thumnun, tus'un, ushrun. Adapun bilangan-bilangan, saya lupa angka apa namanya itu kalau bisa dipecah. Kan kalau 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 11. Bilangan apa itu? Saya lupa pelajaran SMP. Bilangan prima ya. Selain itu, ini sisa dirangkaikan. Misalnya 12. 12 itu 4 kali 3. Jadi kalau kita bilang 1/12, berarti 1/4, 1/3 begitu. Ya, sulusu rubu'in. Itu 1/12. Ya. 14 itu 2 kali 7. Berarti ya, nisfu sub'in. Ya, kurang lebih seperti itu. Oleh karena itu zakat
zakat harta, dia rub'ul ushr. Rubu' ushr. Rubu' berapa? Seperempat. Ushr 10. Berapa semuanya? 1 kali 1? 1. 4 kali 10? 40. Berapa persen ini? 2,5%. Rubu'ul ushr. Rubu' seperempat, ushr sepersepuluh. Bisa? Kalau pusing bilang. Selesai, Masya Allah. Ini pelajaran ke-8. Ini kesimpulan saja. Kesimpulan dari yang sebelumnya dikumpul di tabel. Kemudian banyak latihan-latihan. Ini tentang fi'il. Nah, di sini diajarkan kita fa'il. Ingat, kalau mau belajar fa'il, hafal tasrif fi'il madhi, mudhari dan amr. Dari atas ke bawah, tasrif lugawi. Huwa sampai nahnu. Kemudian antum harus hafal mati setiap fa'il dari fi'il tersebut. Contoh misalnya, katabu, sampai katabtu, katabna. Dari kataba antum harus tahu fa'ilnya sampai katabtu, katabna. Mana fa'ilnya? Nah, itu baru latihan itu. Di sini dipisah-pisah, ya. Contoh dhahaba, fa'ilnya dhamir mustatir, fihi jawazan, takdiru huwa. Di sini fa'ilnya waw. Waw jama'. Bisa? Dhahabat fa'ilnya dhamir mustatir, fihi jawazan, takdiru hiya. Sini fa'ilnya nun, dhahabna. Nun apa namanya? Niswa. Ta khitab. Dhamir muttasil semuanya, ya. Ini yang saya lingkari semuanya fa'il. Ya, ti. Ya, mim alamatul jama'. Ini bukan isim ini. Huruf, ya. Sama juga anna alamatul jama'. Ya, muroja ya, kita muroja, cuman mengulang sedikit. Fa'ilnya cuman ini. Tu. Nah. Jadi usahakan mulai sekarang itu tidak ada lagi yang tidak tahu fa'il. Ya, harus tahu. Tahu mana fa'il dari fi'il. Fi'il madhi, mudhari, amr. Karena itu kewajiban. Dapat fi'il harus cari fa'il. Kecuali fi'ilnya madhi dan mudhari dan sigonya mabni lil majhul. Apa dicari? Naibul fa'il. Ya, karena biar cari fa'il tidak akan dapat. Yang ada naibul fa'il. Masya Allah. Sudah? Mudah ya? Sekarang pelajaran ke-9. 2 lagi. Panjang. Ini mulai kita diajari menjelaskan kata bahasa Arab dengan bahasa Arab. At-tinu apa artinya? At-tin at-turabul mukhtalitu bil ada raja'ah. Al-jaddu abul abi au abul ummi. Saya lupa, ya. Asimah. Apa asimah? Ibu kota. Ini nama-nama negara. Sudan, Irak, Arab Saudi, Yaman, Mesir. Asimah ibu kota. Asimatu Indonesia Jakarta, ya, begitu. Baik, sudah? Kemudian fi'il ta'ajjub. Apa wazannya ini? Ma af'alahu. Bisa dipahami? Baik. Ma sini namanya apa? Ma ta'ajjubiyah. Mana fi'il ta'ajjubnya? Af'ala, atwala, akbaru, ajmala. Setelahnya maf'ulun bihi. Karena dia mabni dikatakan fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Ya. Jadi setelah fi'il ta'ajjub pasti maf'ulun bihi. Mana fa'ilnya? Dhamir mustatir fihi wujuban. Wujuban akan mungkin ada fa'il berbentuk isim zahir, tidak mungkin. Wujuban, tahu wujuban artinya? Harus sebagai
dhamir. Ya. Wujuban itu ada di fi'il mudhari dan fi'il amr. Anta, ana, nahnu. Di fi'il mudhari. Ini pasti mustatir wujuban. Kemudian anta di fi'il amr. Uktub. Mana fi'ilnya? Dhamir mustatir fihi wujuban takdiru anta. Sisanya zahir. Waw, jama' alif itsnain dan nun niswah. Bisa dipahami? Ini fi'ilnya ya, fi'il ta'ajjub semua, fi'il ta'ajjub. Dikasih ma ta'ajjub ya. Setelahnya maf'ulun bihi. Setelahnya maf'ulun bihi. Mudah? Taib. Sekarang munada. Munada apa namanya ini? Mufrad alam. Nama yang terdiri dari satu kata. Apa hukumnya? Mabni di atas alamat rafa tanpa tanwin. Munada apa namanya ini? Nakirah maksudah. Dia nakirah tapi dimaksudkan. Kita tidak tahu nama seorang ustadz. Kita mau panggil. Bisa. Panggil saja dianya, jenisnya. Ya ustadz. Ya, ada anak kecil. Panggil. Tidak tahu namanya. Panggil saja jenisnya. Dia siapa? Ya waladu. Ya. Bisa paham ini? Ada orang tua. Bawa janggut. Putih janggutnya. Sudah. Ya putih rambut. Kita mau panggil. Tidak tahu. Sing kakek namanya siapa? Panggil ya syekh. Ya syekh. Ada om ni kita tidak tahu panggil ya rojul. Ya. Bisa dipahami? Namanya nakirah maksudah. Sekarang ya ukhta hamidin. Munada apa namanya? Mudhaf. Munada mudhaf hukumnya mansub dengan alamat nasabnya. Ya Abdullah, ya Aba Bakrin, ya ukhta Hamid, ya Umma Muhammadin. Jadi mudhafnya mansub sebagai munada. Dan munada mansub ada tiga. Mudhaf, syabih bil mudhaf dan nakirah ghairu maksudah. Bisa? Karena munada 5 ya. 2 mabni, 3 mansub. Bisa? Taib. Kemudian jamak muannas salim. Ya. Apa definisi jamak muannas salim? Jamak akhirnya alif dan ta. Taib. Dan dia mansub dengan apa? Kasrah. Ra'aitu sayyaratin. Sa'alatil mudiratu talibati. Qara'tul majallati. Paham? Wal arda was samawati. Bisa? Dia mansub dengan kasrah. Kemudian ini tidak kalah pentingnya, hamzah istifham bertemu dengan alif lam. Jadinya apa? Al. Hamzah istifham bertemu alif lam. Jadinya al. Ini ada dalam Al-Quran, dibaca 6. Ya. Bisa dipahami? Taib. Kapan ini? Ketika hamzah istifham bertemu dengan alif lam. Taib. Kemudian ma istifhamiyah asalnya ada alifnya. Tapi ketika bergabung dengan huruf yang lainnya, min bergabung dengan ma, maka alifnya dibuang. Ini ma istifhamiyah semua ini. Tapi ketika bergabung dengan ba, lam, an, maka alifnya dibuang. Dan antum akan dapati dalam dalil Al-Quran banyak ya. Ketika dia ma-nya bukan istifham, maka alifnya ada. Seperti ma mausulah. Ma mausulah. Alifnya pasti ada. Alifnya pasti ada. Iya. Mau saya ke CPR. Nah, cari itu satu-satu contoh. Kalian semua. Satu mau saja. Ya. Yang ma bersambung dengan huruf yang lainnya kemudian ada alifnya. Bisa? Kemudian ma istifhamiyah yang bersambung dengan, ya kalau ini gampang ya, ammah, sudah dapat semua. Cari yang lainnya selain ammah, ya, satu. Bagaimana? Besok saya tagih ya. Bagaimana? Semua. Cari. Jadi ada yang ada alifnya, ada yang tidak. Kalau tidak berarti ma istifhamiyah. Kalau ada
ma mausulah. Taib. Kemudian di sini apa ini? Taib, jamak. Ya, disuruh rubah menjadi jamak. Ini kaitannya dengan apa? Dengan jumlah yang terletak setelah isim mausul. Taib. Sini asmaul mausulah, isim mausul. Ya. Alladzi mufrad mudzakkar, alladzani jamak mudzakkar, allati mufrad muannas, allati atau allai apa ini? Jamak muannas. Taib. Terakhir pelajaran ke-10. Ini yang terakhir kita baca. Taib. Perhatikan, dikenalkan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Bisa? Dhahaba yadhhabu, qara'a yaqra'u, ghasala yaghsilu. Ya, di sini di nomor 4 ada 4 bentuk wazan. Dia sulasi mujarrad, asalnya ada 6. Sulasi mujarrad ada 6 wazan, 6 bab. Ya, ini fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Ini turun ke bawah sama, pakai rumus ya. Ini namanya bab. Ini bab fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu. Bisa? Mudah ya? Baik. Di sini soalnya sempurnakanlah kalimat berikut ini dengan meletakkan fi'il mudhari yang sesuai. Fi'il mudhari yang sesuai. Kemudian angka 21 sampai 30. Ya. Yang harus kita ketahui, bendanya harus mufrad mansub sebagai tamyiz. Bisa? 20-nya mudah. Ishrun uqud. Ya, masalah satuannya. 1 dan 2 ikut sejenis dengan bendanya. Wahidun mudzakkar, ithnani mudzakkar. Tapi 3 sampai 9 ini apa? Berlawanan jenis. Salasatun ada tak marbutah? Arba'atun, khamsatun sampai tis'atun. Jadi 3 sampai 9 dari mana? Dari 11, 20, dari 13, 23 sampai 93 itu semuanya berlawanan jenis dengan benda yang kita hitung. Bisa? Paham? Jadi selalu yang kita hitung apa? Menghitung apa? Mufrad mudzakkar. Itu menentukan. Ya. Enaknya kalau 20 sampai 90 ini bilangan ukud tidak ada pengaruh. Dia tetap seperti itu. Ishrun, salasun, arba'un. Mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Ya, tidak akan mungkin berubah. Dia mau mudzakkar muannas tetap seperti itu. Yang berubah tadi apa? 11 sampai 19. Bisa asyarah, bisa asyrata. Bisa dipahami? Bisa asyarah, bisa asyrata. Ini kapan kita pilih Ustaz asyarah? Ayub. Kita ngitung 11 sampai 19. Kapan kita pakai asyarah? Sampingnya. Fak. Hah? Bendanya muannas 11 sampai 19. Kita ngitung bendanya muannas pakai asyarah. Bagus. Sampingnya. Depannya. Asyara. Kapan saya pakai asyara? Hah? Kalau yang kita hitung mudzakkar. Kapan saya pakai asyrata? Bisa? Bisa? Jadi lihat 10, 11 sampai 10, 10-nya itu ikut siapa? Ikut benda. Kalau kita hitung mudzakkar, asyara. Kalau kita hitung muannas,
pakai tak marbutah. Asyrata. 3 sampai 10-nya, 3 sampai 9-nya sama sampai 99. Itu apa? Berlawanan jenis dengan benar. Sama di sini. Kita ngitung apa? Laki-laki, mudzakkar, taliban sampai sini, taliban. Berarti 3 sampai 9-nya apa? Kita ngitung mudzakkar, berarti 3 sampai 9-nya muannas nih, tak marbutah semua. Bisa? Ini berlaku dari 13 sampai 93. Bisa? Adapun 1 dan 2-nya ini ikut. Bisa? Taib. Jadi antum sudah harus bisa ngitung sampai 30 paling sedikit. Ya, sebenarnya bisa sampai 99 sudah bisa. Kenapa? Hah? Apa? Sama rumusnya. Insya Allah besok kita sudah masuk di pelajaran yang ke-11. Siapa yang baca besok? Setelahnya? Taib. Ya. Insya Allah besok kita masuk pelajaran yang ke-11. Ad-Darsul Hadiyah Asyar. Ya, Hadiyah di fathah. Ya. Berarti mansub. Kenapa mansub? Hah? Naat ini mansub juga. Apalagi itu di sini. Ini mabni alal fath. Ini mabni alal fath, ini alal fath. Digabung mabni alal fathil juz'ain. Bukan masuk, ya. Ya, bukan masuk. Tapi mabni alal fath. Walaupun dia bilangan tingkat. Baik, sekian. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.